Halo semuanya, welcome to mini podcast episode pertama. Kali ini topiknya nggak jauh-jauh dari sekolah. Dan sebelum itu, kenalin dulu nama gue Windy dan bersama ketiga temen gue. Gue Eli, Gue Tiara, dan gue Nesi. Nah, gue tuh mau nanya nih sama kalian bertiga, ada gak sih pengalaman yang paling mengesankan selama sekolah, mau dari SMP ataupun SMA? Siapa dulu nih? gue deh kayaknya. Oke. Gue tuh kalau ngomongin tentang sekolah jadi keinget baju-baju gue deh, tentang seragam gue kecil, terus gue ke kantin. Pokoknya hal-hal yang gak jelas gitu. Kalau Eli? Kalau gue, karena kan di sekolah tuh bukan cuma belajar, jadi kayak banyak ceritanya juga kan. Terus Iya sih. kalau keinget soal SMP, gue ingetnya tiap pulang sekolah sering banget main ke mall sama temen gue. Itu seru banget. Kalau Nes? Kalau gue sih kayak PR sih, itu soalnya yang bikin gue pusing banget. Kenapa PR? Ya karena itu kayak banyak, bikin bete. Gitu aja sih. Oh, Gue setuju banget sama Nesi. tapi gue mau tahu pengalaman dari SMP kalian, yang pengalaman paling berharga dulu nih, mulai dari kayak lo pernah gak sih dapat prestasi pas di SMP gitu, lo menang juara apapun itu, ada gak? Kalau lu ada gak, Li? Gue juara enggak sih, cuman pernah waktu itu lomba rohani di sekolah, terus gambar poster itu menang. Juara berapa? Juara 3. Kalau lo berdua ada gak pengalaman? Ntar dulu Win, dan kita dulu, kita tanya lo dong. Lo kan dari tadi kan naik kita kan. Benar-benar. Kalau gue pas SMP pernah, yaitu gue pernah ikut lomba. Kalau nggak salah sih kayaknya lomba pas hari kemerdekaan deh, pas 17 Agustus. Gue pernah menangin lomba itu, juara 1, dan gue dapet sertifikat dan penghargaan lain kayak apa namanya? Kayak gue dapet buku, kayak seperti alat tulis gitulah kadonya. Kalau boleh tahu itu lombanya lomba apa? Kalau nggak salah jadi konten kreator video TikTok deh, pas 17 Agustus itu. Karena pasti kalau 17 Agustus kayak banyak lomba-lomba gitu kan. Iya di setiap pasti. sekolah. Pasti OSIS dari sekolah ataupun dari sekolah lain itu pasti nyediain kayak beberapa lombanya juga banyak sih. Iya. Kalau lu, Tir? Kalau gue kayaknya lomba 17 Agustus juga di sekolah pas SMP. Dan itu gue hampir menang sih. Dan itu kalah hampir, guys. gara-gara jatuh guys. Gue kayak malu gitu dan akhirnya kalah. Kalau gue kayaknya nggak ada sih lomba-lomba kayak gitu, soalnya kan gue homeschooling kan. Oh, homeschooling. Jadi kayak paling tuh kalau homeschooling kayak cuman homeroom lu kayak bagus-bagusan. Maksudnya kita siapa yang paling cepet ngerjain dan nilainya bagus tuh biasanya dapat sertifikat. Dan gue pernah dapet sertifikat itu doang sih. Jadi kayak nggak ada lomba-lomba gitu. Menurut lu lebih seru homeschooling atau kayak SMK sekarang bisa ketemu teman-teman? Iya. Kalau menurut gue ada plus minusnya masing-masing sih, tapi menurut gue pribadi seruan datang langsung, datang kayak sekolah formal kayak gini. Berarti waktu itu kan pas SMP masih zaman COVID-nya ya? Nah, homeschooling itu kalau misalkan kita kan SMP-nya SMP negeri, maksudnya kayak sekolah kayak gini nih, kita ketemu teman-teman. Nah, waktu itu pas COVID itu kan sampai kelas 8 apa ya? 8 semester 1. Sama salah satu ya. Kalau lu tuh masih belajar di rumah atau gimana? Maksudnya lewat Zoom atau sama? Nah, kalau misalkan sekolah gue itu jadi perpaduan homeschooling sama blended learning. Dia tuh kayak kita tuh bisa ke sekolah, kita juga bisa Zoom. Jadi dia ada pilihannya per kelas gitu. Jadi kalau kita mau daftar dia ada pilihannya gitu. Nah, gue tuh milih yang setengah Zoom, setengah datang. Pas zaman-zaman Covid sih gue masih Zoom doang. Jadi kayak full Zoom gitu. Kayak kalian gitu per mata pelajaran tetap gitu sih. Jadi sistemnya itu ya udah kalau misalkan mau Zoom ya ikut Zoom, tapi kalau misalkan mau ke sekolah kayak ketemu langsung sama guru sama teman-teman boleh aja gitu ya. Tapi pas lo homeschooling pernah ada kayak ranking gitu nggak sih? Oh, ranking. Kalau Iya. homeschooling tuh nggak ada sih, setahu gue nggak ada ranking kayak gitu. Oh nggak ada. Jadi kalau prestasi itu ngandelin nilai apa gimana? Kalau prestasi iya ngandelin nilai. Biasanya
biasanya suka ada sih kayak lomba-lomba, dan itu pun kayak kalau anak-anaknya pun mau, jadi kayak kita kayak sekolah biasa, jadi kita ikut lomba tapi mungkin nggak sebanyak di sekolah formal gitu loh. Jadi kita yang harus lebih aktif. Kalau homeschooling tuh ada ekskulnya gak sih, Nes? Kalau homeschooling itu bukan ekskul, dia tuh lebih ke kayak bukan ekskul, dia lebih ke kayak apa ya? Ngejelasinnya bingung. Jadi di sekolah gue tuh bukan ekskul, jadi tapi ada, kalau misalkan kita mau basket nih, ada homeroomnya yang kita harus daftar kayak gitu loh. Jadi kita harus daftar, terus rame-rame kita, kalau udah rame baru kita datang kayak gitu, bukan kayak ekskul yang kalian kan pasti terjadwal kan ekskulnya. Iya. Kalau kalian gimana dulu SMP-nya? Apa dulu nih? Maksudnya kayak ekskul pelajarannya. Kalau eskul mah pasti banyak ya. Mulai dari olahraga, terus kerohanian, terus juga ya kayak keterampilan. Kalau sekolah gue itu pernah ada salah satu eskul yang paling favorit, yaitu eskul IT. Jadi di situ kita kalau misalkan mau ikut itu, kita udah belajar bahasa programming. Itu termasuk eskul yang salah satu di sekolah gue. Kan kalau di SMP lain pasti ada kayak nari gitu-gitu, tapi di sekolah gue itu yang paling beda itu eskul IT. Nah, kalau misalkan dari Eli sama Tiara gimana nih? Sumpah, SMP gue tuh ekskulnya tuh gak ada gitu loh. Kayak apa ya, gak ada apa tuh namanya, gak maju gitu ekskulnya. Paling Oh, excited di awal doang. excited di awal doang, terus lama-lama gak ada gitu loh ekskulnya. Itu karena ada kakak kelas kan pasti yang ngurus ya, atau OSIS. Kayaknya itu OSISnya deh. OSIS, antar OSIS sama guru. Kayak kurang komunikasinya Komunikasi kurang. biasanya kalau kayak gitu. Kalau lu gimana? Kalau di sekolah gue, ekskulnya jujur yang paling terkenal itu paduan suara basket. Oh, paduan. Karena itu udah paling sering diikutin lomba. Udah gitu mereka jadi dapat prestasi tuh banyak. Jadi makin dikenal warga sekolah, dia tuh yang paling dikenal. Gitu. Sekolah lu di mana sih? SMA-nya? Di SMP Strada di Pejaten. Oh, Strada. Kalau lu? Gue di SMP 238 di dekat sini, Durtik, dekat cyber juga. Iya. Kalau lu, Tir? Kalau gue di 155 di Pengadegan, Cikoko. Yang dekat Menara Saida itu ya? Nah bener kan, yang katanya benar emang gitu. Tapi kalau gue lihat tuh kayak nggak miring, tapi Jujur gue pernah lihat deh jalan itu miring. Miring. kayak nggak tahu deh, tergantung. Itu serem juga tahu sekarang. Oke, balik lagi. Heeh. Cerita. Kalian kenapa bisa pilih masuk SMK? SMK-nya swasta juga. Soalnya lagi. jujur ini sedih sih kalau ceritain. Sumpah, Iya, sedih iya. banget Kenapa gua. sistemnya tuh harus mana umur terus jarak sekolah gitu? Iya. Kayaknya bisa jadi alasan kita sama deh. Rata-rata juga banyak gak sih Iya. yang kayak gini kayak kita kan? Tapi gue mau nanya dong, ada gak sih pas sebelum lu daftar nih SMK swasta, ada pilihan kayak lu mau masuk SMA atau SMK awalnya itu? Ada. Itu pasti gak sih kalau Dan kayak gue gitu? tuh nggak tahu masuk SMK mana kan? Berarti lu pilihan lu udah SMK gitu? Enggak, gue SMA. Oh, SMA sama kayak gue. Gue juga pilihan gue juga udah SMA dan kayak udah yang kayak gimana sih, kayak udah berharap gitu loh. Gue udah berharap banget, sumpah Win, kayak gue udah masuk apa tuh itunya kan, terus udah kepental dan itu gue sedih banget. Nah terus kalian masuk sini gimana ceritanya? SMK swasta itu karena gak dapet negeri dan atau emang ya udah gue pasrah aja mau masuk SMK swasta. Kalau gue awalnya tuh kan SMA kan, sebenarnya emang pengennya SMA, terus kepental gara-gara umur gue juga kan muda iya. banget kan. Sama, umur dari muda. SD tuh umur gue masuk tuh emang muda banget. Soalnya tuh tua-tua banget. Dan pas yang gue liat. daftar tuh tua-tua. Tua-tua gila, udah kayak mau masuk kerja semua. Iya, udah ada yang 18 tahun. Ada yang 20. Ada yang 21. Sumpah, ada yang 20. Rekornya kayak Terus 22 deh. Gue tuh emang udah lanjut ya guys, jadi kayak emang gue udah yang kayak milih SMA sampai kalau nggak salah itu udah mau deket-deket masuk gitu loh. Gue baru daftar ke cyber itu H-3 mungkin. Min 3. Jadi Seninnya masuk, gue baru daftar tuh Jumat.
Ih kalau Sama. gue tuh masuk cyber tuh gue dulu ya. Kalau gue tuh masuk cyber tuh pas gue SMA Kuntal, gue langsung nangis. Sama sumpah gue juga nangis. Terus nyokap gue langsung nanya kan mau di mana. Terus akhirnya gue kalau temen gue ada anak sini juga sekarang sama kayak gue. Terus gue tanya, sini aja Tir, katanya tuh bagus. Terus harganya juga worth it juga kan. Akhirnya gue daftar. Pas gue daftar, hari itu juga gue mau gue nangis juga karena gue pengen pindah lagi ngeliat sekolahnya. Kalau gue kayak Sedih ya. itu sedih banget sih. Gue tau banget rasanya karena kita udah berharap banget kan. Kalau gue tuh karena dulu tante gue di sini pas cyber awal dibangun. Terus sebenarnya tuh gue cuma mau jadi batu loncatan doang. Nanti gue mau pindah lagi ke SMA. Ternyata SMA ke SMK itu nggak segampang itu dan kita harus ngulang kan. Udah Ngulang setahun ya, harus ngulang setahun. Terus juga kayak ya udah apa ya? Udah tanggung. Udah terlanjur. Ya udah akhirnya gue mendalami aja sih jurusan gue. Tapi jujur ya, dari cerita lu Nes, itu tuh sama persis kayak gue. Waktu gue kelas 1 nih, gue udah nyari info di teman-teman gue yang negeri, mulai dari SMA ataupun SMK. Ada salah satu teman SMP gue yang sekarang itu di 60, dan ada juga teman gue di SMK 47 yang ada DKV. Gue kan sekarang jurusannya DKV. Nah, terus tuh gue nyari tahu nih ke kedua temen gue ini yang dari SMA negeri sama SMK negeri. Gue nyari tahu ada gak sih formulir buat pindah dari SMK swasta ke negeri. Ya gue nggak tahu sih ini sebenarnya jahat atau gimana ya, gue mau ke negeri padahal gue udah di sini gitu. Dan juga gue udah ketemu banyak teman di sini, terus juga guru-guru pelajaran juga gue udah belajar banyak hal juga di sini. Ini tuh termasuk nanggung, dan gue udah bilang juga ke orang tua gue, mah kayaknya aku mau pindah deh. Tapi kata mama aku, ya kenapa pindah, tanggung gitu. Mau naik juga ke kelas 2 kan. Karena soalnya SMK cuma 3 tahun ya, jadi kayak 3 tahun. Terus juga kita udah belajar banyak gitu di sini. Dan kalau misalkan mau ke SMA ya, misalkan gue mau daftar SMA negeri, itu juga sama aja bakal ngulang. Dan itu sayang banget sih ngulang setahun. sayang banget. Dan itu sih yang bikin sedih menurut gue. Sedih banget sumpah. Sampai sekarang tuh gue kayak masih sedih aja gitu, kenapa gue nggak SMA. Apalagi kalau ngelihat cerita teman-teman yang dapat SMA negeri. Itu kayak sedih banget sih sumpah. Gak apa, semoga nanti kita bisa dapat universitas yang kita mau. Kita dapat PTN. Amin. BTW, kalian sukanya apa sih di SMK kalian ini? Kayak apa? Mapel atau eskul? Mulai dari siapa dulu nih yang mau jawab pertanyaan Tiara? Lu boleh. Kalau gue mungkin karena pelajaran kali ya. Gue ada pelajaran dari DKV ini yang paling gue seneng. Dan juga gue di situ dari awalnya gue nggak tahu, gue kan emang maunya itu SMA ya, bukan SMK. Karena di pelajaran DKV ini kan banyak banget ya, dari yang gue nggak tahu Adobe itu apa. Benar. Terus kamera, gue juga dari dulu tuh nggak tahu gimana cara belajar tentang kamera ini itu. Iya, ngoperasiinnya, nge-setup. Terus juga kemarin kita habis PKL 6 bulan. Itu juga kita belajar dari luar gimana kita cara kerja, praktik kerja yang sesuai dengan passion kita itu DKV. Kalau gue itu, terus juga teman-teman sih di sini juga gue bisa bertahan karena punya teman atau lingkungan yang suportif gitu. Kalau enggak juga gue bakal gimana. Gue juga pas masuk sini kayak awam gitu sama Adobe, sama kamera, karena kan emang gue dari dulu jarang ya kayak gitu. Maksudnya tahu tapi nggak mendalami. Kalau sekarang kan kita harus mau nggak mau mendalami kan, karena emang pelajaran kita atau jurusan kita arahnya ke sana. Terus juga gue sebenarnya lebih suka mapel yang kayak mapel sekolah biasa kayak misalkan MTK. MTK lu favorit banget ya? MTK bukan favorit sih sebenarnya, MTK kayak suka gitu. MTK kalau kita nggak ngerti susah, tapi kalau kita ngerti kita pelajarin enak, Seru banget.
Nah gue suka Nantangin ya? suka kayak gitu. PKK gue juga suka karena arahnya ke bisnis gitu kan. Walaupun kadang-kadang susah tapi gue excited aja ngerjainnya. Kalau desain, fotografi gitu-gitu gue juga excited karena excitednya tuh lebih ke karena gue nggak pernah tahu nih. Itu awam dulu bagi gue, jadi kayak guenya pengen tahu. Jadi juga ada kayak biar kitanya kayak nanti kalau misalnya tanya kita tahu loh. Jadi kayak gitu belajarnya buat kayak apa ya, belajar tuh buat yang kayak biar kita nanti ke depannya tahu enak kalau kita di sewaktu-waktu dibutuhin gitu loh. Ya. Kalau dari lo gimana nih, Li? Dari gue mirip-mirip sih sama Ciwen. Soalnya tuh mapel di sekolah ini kan ada yang berbasis desain juga. Nah, gue tuh dari dulu pribadi emang suka desain. Kalau untuk kamera, jujur itu menarik. Soalnya dulu gue nggak mikir kalau di kafe tuh juga ada Kamera. fokus ke kamera. Iya, ternyata ada kamera juga yang bikin gue bisa belajar hal baru. Udah sih. Lalu Tir? Kalau untuk mapel gue suka banget sama MTK-an. Sama kayak kan, Desi, guys. Suka Karena MTK tuh seru. kalau gurunya udah masuk pasti gue bakal pindah bangku gue ke depan karena tuh gue seru. Dan gue tuh orangnya tuh bad mood kan, gue tuh kesel sama diri gue tuh kemudian gitu loh. Kalau lagi mood tuh pasti gue maju, tapi kalau udah di otak gue udah kayak sumbernya udah susah banget, gue kayak udah bete, jadi kayak gak gue lanjutin lagi sih. Kadang-kadang juga kalau misalkan udah mapel terakhir kita kayak udah capek gak sih? Udah capek udah ngantuk. Jadi kadang-kadang kalau kayak gitu juga bikin gamut. Berarti MTK tuh lebih better pas pagi hari. Benar. Pas lu udah semangatnya, terus juga masih mau gitu lu ngerjainnya. Tergantung nggak, bukan pagi doang sih. Kalau Tergantung mood ya. tergantung mood juga sih. Tergantung mood. Tapi kalau pagi-pagi kalau itu lagi susah, itu bikin pusing banget sih. Buat sampai siangnya tuh jadi otak tuh udah habis. Boring. Tapi Iya. untungnya guru kita yang di kelas 12 ini gue nih seru banget cara ngajarnya. Seru banget bikin dia tuh Iya. masuk ke otak Iya, kita. benar. Sumpah. Seru banget. Iya, masuk juga sih. Gue juga jujur masuk banget sama Bu Eni. Terus apalagi pelajaran yang kalian suka atau kurang gitu selain itu, atau udah gak ada? Mau siapa Atau dulu jawab? ekskul? Jujur nih ya, gue dulu. Gue itu paling kurang suka mungkin karena emang kurang bisa aja atau gimana, tapi pelajaran sejarah gue paling susah karena gue nggak bisa ngapalin tahun-tahunnya sama sejarah yang kayak dari dunia tuh kan banyak, tapi kita perlu ngapalin untuk ngerjain Benar, soal benar. atau apa gitu. Baik kalau ujian. Bener. Apalagi kalau ditekanin gitu kan jadi kayak Iya, pusing, jadi kayak nabrak gitu loh di otak. Sumpah. diharuskan untuk Tapi hafal. kalau lagi seru-seru. Iya. Seru-seru. Tapi kalau lagi banyak gitu yang dihafalin bete, jadi Itu bikin gak seru. pusing banget. Mau gue atau Tiar dulu? Kalau dulu Win. Gue. Sebenarnya gue sama aja sih kayak Eli, karena gue dari SD apa SMP ya, gue paling nggak bisa itu sejarah. Dan juga pas ulangan itu kan pasti soalnya cerita kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia gue masih bisa paham apa dari teksnya, misalkan kayak teks prosedur gue masih bisa paham. Tapi kalau misalkan sejarah, gue harus benar-benar baca buku yang termasuk soal-soal yang bakal dikeluarin pas di ulangan. Dan itu juga jujur aja sih, kalau dibandingin sama PKN itu lebih rendah sejarah daripada PKN. Dan KKM sejarah itu kan pasti 75 ya. Iya. Nah pasti kalau 75 pasti gue dapet 76 lah, 78 kayak gitu. Sama sih sebenarnya. Kalau gue mapel yang gue kurang suka tuh masuk juga sejarah dikit. Terus tapi tuh kalau ada satu mapel yang bikin gue takut, lo tau kan es apa? Apa? Agama. Sumpah jujur gue juga Kayak- nggak yang bisa banget baca Quran gitu loh. Enggak, Jadi kita kadang-kadang kalau Kalau gue kayak takut gitu loh. Bukan Takut gimana, aja kalau malu disuruh baca. kalau disuruh baca tuh malu. Oh. Malu sama yang lain, diketawa-ketawain kan. Jadi kayak tertekan gitu, jadi kayak mau ngomong juga malu gitu loh. karena jujur gue juga belum fasih, terus kita berdua kan duduknya bareng kan. Bareng. Terus juga kadang-kadang kalau agama tuh jadi kita kayak suka ketawa-ketawa sendiri kalau kita lagi disuruh baca. Tapi gurunya tuh seru banget tau. Mm-mm. Gurunya Pak tuh Win seru baik, banget. baik dan Baik. seru. Tapi
dari kelas 10 kita nggak pernah kayak hafalan gitu ya? Nggak Pernah. pernah surat. Pak Muin tuh hafalan baca tapi dia jarang ngasih tugas. Dia Iya, lebih sering jarang. presentasi. Langsung Enak sih tapi seru. jadi nggak banyak gitu. Seru sih agama, cuman kayak gue cuma takut. Bukan takut sih, lebih ke malu aja sama yang lain kalau gue ngomong. Iya karena kan rame kan dan kelas kita tuh Berisik heboh gitu, langsung kayak, heboh. "Wah," langsung kayak gitu. Tapi pas SMP lu kan pasti ada mapel agama juga ya? Itu pernah kayak hafalan juga nggak sih? Hafalan surat gitu secara langsung sama gurunya ataupun di depan kelas? 11-12 kayak sama deh kayak di sini, kayak mapel PAI gue di SMP tuh sama banget dan seru juga. Kalau gue SMP kan gue zoom ya. Kadang-kadang kalau gue udah disuruh baca, karena itu surat tuh panjang banget. Jadi tuh kalau misalkan disuruh baca tuh gue harus open camera kayak depan mata gue kayak gini. Gue suka tiba-tiba koneksi gue putusin. Habis itu gue keluar karena malu juga walaupun zoom. Malu juga karena muka gue bener kayak di depan orang kan pasti ngeliatin gue kan. Emang nggak dipantau sama guru? Dipantau tapi guru gue kayak Azalia kemana ya? Terus gue, maaf pak, jaringan saya hilang. Sumpah dia keinget yang nge-zoom dulu anjir. Itu seru sih. Seru banget. Kalau lu Nes, lu belum jawab nih. Mapel yang lu kurang suka di SMK tuh apa? Selain agama. Sama aja pasti agama, sejarah. Gue tuh sebenarnya nggak ada yang nggak paling suka banget. Cuman emang kalau misalkan lagi di satu mapel itu ada yang lagi banyak banget tugasnya dan atau banyak banget hafalannya, itu gue kadang-kadang nggak suka aja sih. Bukan nggak suka, lebih ke kayak Nggak aduh bisa capek gitu. satu-satu gitu. Iya. Kayak gitu. Walaupun diusahain juga ya gue nggak like gitu ini mapel. Dan menurut gue kayak bukan termasuk fashion gue. Benar-benar. Lu pada ada gak sih guru favorit lu di sekolah? Iya, Di guru pelajaran nih maksudnya. Di Di SMP, SMP. maupun di SMK lu pada gimana? Kalau gue PKN udah dari SD, SMP sampai sekarang PKN. Siapa Kenapa tuh nama gurunya tuh gurunya? enak? Kenapa? Nama gurunya siapa? Kalau nama gurunya gue nggak ingat, tapi kalau di SMK pasti ingat. Blaster. Iya, Bu Gue juga Esther. sama. Gue di Gurunya seru ke SMK. Kalau gue di SMP gue suka banget PKN, itu guru favorit gue sih, namanya gue masih ingat sampai sekarang, namanya Bu Kikim. Itu gue suka banget sama dia. Dia tuh santai dan baik banget sama gue. Gue ngerasa dia tuh paling baik aja gitu di antara yang lain. Kalau di cyber kayaknya, kalau di sekolah kita yang sekarang Bu Esther. suka sih, tapi nggak masuk favorit gue. Atau Pak Fahmi. Oh, ini bagus sih. Iya. Gue suka banget. Dia baik, Guru DKP, Dia- guru mata pelajaran kita. Iya, dia tuh kalau marah tuh lucu, tapi kalau kadang-kadang tuh nyebelin, tapi dia baik banget tuh guys. Fun fact guys, di sini ada Sebenarnya Pak orangnya. Fahmi tuh sayang banget tau sama kita. Ya dia baik banget guys. Mau ngajarin kita beberapa hal yang kita nggak tahu gitu di kafe itu pelajarannya apa. Tapi jangan buat dia marah ya guys. Nanti kalau marah Dia kalau marah guys, dia bakal jadi macan guys. Sumpah. Tapi kalau baik-baik banget kok. Dia Kalian ngerjain tugas aja, ngerjain tugas, Kan yang rajin sopan. aja sopan. Kalau nggak kayak gitu, nanti dia jadi zombie, jangan ya guys. Tapi baik banget, guru-guru cyber baik banget kok. Semuanya tuh sebenarnya gurunya tuh baik, tapi Iya. kalau misalkan anak muridnya nggak bandel gitu. Tapi pasti semua guru nggak di cyber doang pasti kayak gitu kan. Asal kaliannya baik, nurut, sopan, santun, pasti gurunya juga baik. Welcome ke kita. Kalau lu Li, favorit lu siapa gurunya? Di SMP itu tuh ada guru bahasa Indonesia namanya Pak Nardi. Dia tuh kalau ngajar lucu, jadi sekalian bercanda juga. Enak gitu ya? Iya, Jadi kayak bener. nggak bosan gitu Iya kan? bener. Udah gitu tuh orangnya jarang banget marah. Walaupun marah tuh marahnya kayak marah bercanda, tau gak sih? Yang nggak pernah sampai marah sampai serius gitu. Jadi dia tuh suka kayak ngasih pertanyaan ke kita kalau habis ngasih materi, terus nanti kita dikasih challenge gitu sama dia. Kayak misalkan kalau salah nanti disuruh naik kursi, kalau salah lagi naik ke meja, terus nanti turun kalau udah benar. Itu kadang malu sih, Iya, tapi malu, asik. asik, Iya iya bener-bener. Kalau lu gimana Nes? Kalau gue guru favorit gue di SMP itu guru IPS, namanya Bu Dwi. Dia IPS ya. Namanya Bu Dwi. Dia tuh emang kayak guru energetik gitu loh, jadi dia seru. Terus juga nggak ngeboringin gitu, nggak bikin takut kalau ngapelnya dia. Jadi gue Jadi suka enak banget. gitu ya? Dan gue pernah ketemu sama dia kan, walaupun gue homeschooling,
gue pas lagi ke sekolah tuh sering ketemu dia, dan dia tuh baik banget, asik banget juga, jadi suka gue. Tadi kita udah bahas juara, terus juga mulai dari guru atau mapel, dan juga yang gak disukain. Nah, sekarang gue mau nanya perihal tentang apa ya yang belum? PKL nggak sih? Kan kita Oh, PKL yang 6 bulan. Sumpah, Kita PKL. SMK. Di SMK tuh ada yang namanya PKL, guys. Praktik kerja lapangan. praktik kerja lapangan. Langsung terjun ke lapangan itu sumpah, dan sama karyawan tergantung PKL di mana. Kalian jadi kayak ngerasain kayak mama papa kalian kerja. Bakal kaget sih. Itu bakal kaget dan sih. bakal Dapet banyak nggak bisa pengalaman menye-menye baru guys. banget. Kalau di PKL tuh harus kayak ya kita jadi karyawan gitu. Bener. Gue mau nanya apa yang bikin lo tahan gitu di tempat itu? Apa dari lingkungan ataupun dari kerja? Dari masing-masing lo bertiga itu apa? Mulai dari kedua itu. Yang Ini- bikin lo bertahan. PKL periode pertama atau yang terakhir? Bebas sih mau pertama atau kedua. Kalau gue kayak yang pertama kan gue di kementerian, dan yang kedua tuh gue di production house. Jadi kayak mungkin beda jauh gitu kan. Gue kayak kaget aja, mungkin kalau misalkan di kementerian kan kayak kita pakai seragam rapi. Iya. Kalau di production house tuh ternyata lebih nyantai. Tapi bikin bingung nggak sih Nes? Kalau bajunya santai mah. Tapi karena kan bingung ya tiap hari ganti gitu. Kalau gue menurut gue ya lebih seru di production house sih, karena lebih santai. Terus juga kayak, tapi kalau emang ada sekalinya ada syuting emang kayak capek tapi seru kalau menurut gue, karena ini dunia baru yang gue belum tahu banget gitu loh. Gue jadi tahu mereka cara mempersiapkan syuting, cara mereka ini itu, ternyata kan prepare banyak dari sebelum hari mereka syuting kan. Itu seru sih menurut gue PKL yang sekarang, dan yang bikin gue bisa bertahan itu lingkungannya. Di PKL gue yang terakhir tuh lingkungannya emang kayak kita gini, kayak masih muda-muda juga, walaupun nggak seumuran kita, tapi mereka masih yang kayak muda gitu loh. Jadi di sana gue juga yang kayak teman, jadi seru aja, diajarin juga kayak gitu sih. Kalau kalian? Mulai dari siapa dulu? Eli kali. Gimana nih? Gue kan PKL keduanya di kementerian, dan bener kata Nesa. Jadi itu tuh lebih formal juga, tapi ternyata orang-orangnya tuh di sana baik banget. Iya kok asik Iya, pasti. bener. Tapi emang kalau lagi mereka waktunya lagi Serius. kerja serius sih serius. Kalau mereka lagi serius, terus kadang kan kita namanya anak PKL nggak selalu dapat tugas kayak mereka dong, nggak Iya, sebanyak bener. mereka. Itu tuh kita kadang bosan mau ngapain. Jadi akhirnya gue pada akhirnya belajar desain sendiri aja. Tapi yang paling gue kaget itu ibu direkturnya itu tuh baik banget. Kan biasanya direktur gue tuh mikirnya dulu ke Galak. atasan, iya galak, ke bawahannya gitu, ke yang lebih jabatannya lebih di bawahnya. Tapi ternyata dia tuh berbaur banget sama kita semua, tuh dia berbaur banget. Oh, berarti bagus ya. Iya. Kayak orang-orang kayak gitu tuh malah bikin kita semangat gak sih? Bener. Kalau lu Tir? Kalau gue PKL pertama sama kedua tuh sama-sama seru sih. Yang pertama tuh seru banget, yang periode kedua juga seru banget. Dan ada yang paling gak suka tuh di PKL kedua tuh makanannya, sumpah. Ada Apa tuh? di sana tuh kayak ada tempat kayak ada mie ayam, dan itu enak banget dan itu terkenal banget. Biasanya kalau kayak gitu jadi bikin lu sering makan itu kan pasti. Sering tapi nggak setiap hari sih. Tapi PKL tuh seru banget, jadi gue tuh ada hal yang baru gitu lah yang Iya, gue new kerjain. experience gitu. Nggak cuma desain, karena kan gue kan dari DKV kan desain. Dan PKL gue yang kedua gue nggak desain doang, ada yang lain, jadi gue kayak oh caranya tuh kayak gini gitu loh. Benar-benar seru. Kalau lu Win? Kalau gue beda dari lo bertiga ya, karena gue itu tempatnya studio. Nah, studio kayak self foto gitu loh guys. Dan itu kan pasti gue ngurusin customer, orang yang mau foto itu. Jadi misalkan gue PK, pokoknya energi gue itu harus full. Dan Oh, gue iya, ngerti. gue harus Capek banget gitu. capek, sebenarnya capek. Cuman yang paling gue tahan ya karena lingkungannya.
Terus juga karena ada teman-teman gue kali ya. Jadi kalau misalkan kita habis kerja nih, udah selesai nih. Kita udah ngurusin semua customer, kita udah handle dari pagi sampai sore. Terus pasti kita saling-saling cerita, saling-saling makan bareng juga. Dan juga gue dapet pengalaman yang awalnya gue nggak tahu kan kalau misalkan di SMK itu juga belajar kamera. Dan gue PKL di studio gitu, gue belajar kamera, mulai dari setup kamera, cara public speaking bersama customer yang awalnya gue nggak tahu, walaupun gue dari SMP tuh suka banget yang namanya photobook. Iya. Nah, dari gue PKL di studio itu, gue jadi tahu cara ngoperasin kamera. Yang awalnya menurut gue tuh kamera itu susah banget sih. Pas gue ngeliat sepupu gue yang suka kamera, gue kayak keren banget, gila sepupu gue bisa kamera. Menurut gue tuh susah mungkin ya, tapi pas gue belajar ternyata gampang kalau misalkan kita mau gitu. Ya, emang semua balik lagi pasti ke situ kan. Iya. Kalau kita ngerti, kalau kita mau, itu pasti gampang dan jadi seru, jadi enjoy. Kalau misalnya Konsisten aja nggak ya. paham sih pasti kayak gitu. Dan juga sama aja ceritanya kayak Nesi. Pas PK periode 2 itu juga owner dari studio gue sama aja kayak kita, maksudnya kayak Gen Z. Nah, seru kan? Iya. Kalau kayak gitu. Jadi kayak emang kita Santai kayak semangat gitu. aja, santai. Nyambung. Nyambung. Nyambung juga. Jadi kayak dia juga tahu kalau misalkan kita lagi capek atau bukan mood sih, kayak kita lagi capek atau perasaan kita gimana maksudnya masih Dia sama ngerti, gitu iya. pikirannya. Disuruh istirahat gitu lah. Bener. Itu yang paling kita tahan sih. Paling capeknya kalau gue mungkin karena ngurusin customer. Karena harus senyum terus ya, dan juga kita nggak bisa bete kan pasti. Iya, udah gitu customer tuh kan sifatnya pasti Iya, beda-beda. Ada yang judes, ada yang baik. Iya pasti. Terus sih paling kalau PKL tuh ya gitu deh capeknya. Karena kita kan juga 6 bulan kan, dan satu periode 3 bulan, satu lagi 3 bulan. Masuk kita harus belajar persiapan buat TKA. Oh iya. Persiapan Kenapa kalian harus ada TKA? Sumpah gue kesel banget kayak kenapa kita tuh Sambil makan ya guys. tahun kita Iya, tuh kayak pelan-pelan. tahun cobaan gitu loh. Iya, Jadi angkatan 26. Dari tapi kalian nyadar gak sih dari dulu menurut gue ya, angkatan gue tuh selalu jadi percobaan. sama ya dari SD gak sih, SD kita Dari nggak SD tapi nggak ada UN gak sih? Iya, ada UN. Tapi ada Pas ada apa SM. gitu, Lupa deh. umur. itu pas mau masuk SMP. Iya Iya, mau daftar. Jadi Itu kayak- zonasi, sistem zonasi. Nah ya jadi kayak ada aja kan, tiap kita mau sesuatu dikit ada aja, tiap kita mau lulus ada aja kayak menterinya, bukan menteri maksudnya kayak Iya. peraturannya. diubah-ubah terus. Tapi ya harus belajar guys. Tapi itu. ngomong-ngomong soal TKA gue takut banget sih. Bener. Ini susah ya. Ini susah banget. Dari pas tes tryoutnya aja kayak bukan termasuk pelajaran kita yang kalau Iya, ulang guys. gitu. For your information, kemarin kita habis tryout. Terus tryoutnya tuh menurut gue susah sih, iya gak sih? Iya. Menurut gue sih susah ya. Susah. Apalagi TKA tuh kan dibuatnya katanya soalnya basisnya dari materi di SMA, dan di SMK tuh Dan beberapa kita nggak SMK. ada. Iya benar. Makanya kita harus ngebut belajar buat itu sih. Begitu kan? Iya, benar. Nanti kita juga ada LSP kan. Banyak banget. Itu LSP yang lebih ke kita, maksudnya jurusan kita banget sih menurut gue. Dan gue agak-agak Gue takut banget. Bener. LSP agak takut. banget sumpah. Itu juga penentuan lulus gak sih katanya? Iya. Kenapa? Itu juga penentuan lulus gak sih katanya? Penentuan lulus. Soalnya nanti juga dapat sertifikat. Kayak PKL kita dapat sertifikat kan. Iya. Tapi kalian tuh jujur paling deg-degan tuh uprak, ujian TKA, atau apa dia satu lagi? LSP. LSP doang sih kalau LSP gua. sih sama Kalau uprak gua masih bisa handle. Kalau gue Kalau LSP uprak masih bisa. sama TKA sih. Kalau uprak gue juga susah. Soalnya hal baru ya itu LSP keduanya. sama TKA menurut gue hal baru, dan katanya kan soalnya beda-beda ya. Udah gitu kita bakal juga pakai Exambro kan. Iya. Aduh, itu pas SMP gue juga pakai Samro tuh. Iya, iya, sama. Berisik banget bunyi. gue takut. Dan gue takut aja sih TKA karena kita harus PKL juga ya. Kita belajarnya nggak efektif gitu. Terus juga ya harus ngejar aja sih, karena kan kita ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, MTK, PKN, PKK. Iya, itu mapel pilihannya 2.
apalagi kita SMK kan dipilihin langsung. Iya, dipilih langsung. PKK sama apa deh? PKN. PM juga sekarang ada PM kalian. PM Capek yang bikin banget. capek. Sumpah sekarang gue nggak pernah main Pulang juga. sore. Pulang langsung tidur itu udah besoknya Iya lagi guys, capek banget. Emang udah kayak capek banget karena sore kan. Dan mau nggak mau kita harus beradaptasi sama itu. Kalau dihitung-hitung berarti kita setengah hari tuh full belajar di sekolah. Benar-benar. Capek banget. Benar-benar. Capek banget jangan. Tapi lu suka nggak? Kalian suka nggak PM? Jujur suka karena itu berarti kita dikasih materi secara gratis yang nggak semua orang tuh punya Bener, akses. bener. Dan juga sekarang tuh bimbel kan udah mahal ya guys. Bimbel mahal. Iya. Bimbel SMA tuh udah gila, mahal sih, udah mahal. gila. Kayak alhamdulillahnya kita ada PM. fasilitas Iya, itu dari sekolah, ada PM. Terus juga ya jangan sia-siain kesempatan itu aja, karena juga guru-guru kan ngebantu kita biar gimana cara nilai kita di TK bagus. Itu kan buat ngevalidasi nilai rapot kita buat ke kuliah. By the way, ngomongin kuliah, kalian udah kepikiran kemana nih guys? Satu-satu dong, aku mau tahu. Tiara dulu kayaknya. Ya gue kepo Tiara tuh mau PTN apa sih? Kan lu kan sekarang sama kayak kita nih di SMK swasta. Iya. Dan awalnya lu katanya pengen SMA negeri kan? Atau dari kalian ada yang pengen kerja? Itu pasti gue nyari part time sih. Sambil kuliah. Keren sih. Lalu Tir, apa? Insya Allah gue mau kuliah di PTN ya. Ya PTN ya negeri PTN dulu. gue sih kayak UNC sih. Amin. Amin. Allah. Jurusan apa? Ini jurusannya apa? Ilkom. Ilmu komunikasi. Di UNJ itu daya tampung ilmu komunikasi gede atau kecil? Gede Kurang sih, tahu deh. gede. Lumayan, peminatnya lumayan banyak. Saya rata-rata di PTN Ilkom itu dikit ya daya tampungnya. Apalagi ya saingan lo SMA. Iya, dikit. SMA Nah, juga. karena dikit dari tabungnya, dan setahu gue Ilkom tuh banyak orang yang mau jurusan itu. Maksudnya banyak peminatnya. Banyak peminatnya, makanya gue takut. Coba kalau Eli mohon. Gue. Aduh. Sebenarnya pengennya sih di isi kalau bisa. Mana? Oh, lu mau rantau? Seni. Jogja ya? Rantau dong. Jogja ya? Iya. Jogja ya? Tapi Itu bagus tau katanya. bener bagus. Bagus kayak itu katanya. Iya bagus. Habis apa? Bagus itu katanya diisi. Terus kalau lu ntar lu jurusan apa? Jurusan DKV. Oh, mau lanjut sama jurusan. Oh my god guys, Sumpah, itu iya. tuh jurusan DKV menurut gue pusing sih. Lu apa Win? Agak sedih ya kalau dibilang. Dari gue SD itu plan gue emang pas SMP gue alhamdulillah dapat negeri, dan masuk SMP gue udah berharap banget sih sebenarnya gue mau masuk SMA negeri. Cuman ya mungkin Allah ngasih rezeki kita tuh di sini gitu. Mungkin ini jalannya yang Ada terbaik. maksudnya. Terus juga sebenarnya plan gue dari SD ya, karena gue punya tetangga itu anak, jangan sedih raguin lagi, UI. Iya. Tetangga gue ada yang masuk UI gitu. Gue nyari-nyari tahu tuh. Terus kata dia, ya intinya kamu tuh harus belajar yang rajin, terus juga prestasi naikin. Biar nanti kalau misalkan sekolah, Kita nggak ada yang tahu guys rezeki kita. iya, nggak Insya ada yang Allah. tahu, mungkin tuh rezeki dia gitu. Dan sampai sekarang gue masih berharap banget sih gue bisa masuk UI. Cuman katanya kalau anak SMK itu bisa ya UI. Bisa kok. Vokasi. Vokasi. Bisa juga Tapi- jurusan lain. Lu kan SNBP. bisa ambil jalur SNBP. mandiri, SNBT atau UTBK kan. Bisa juga jurusan lain, tapi ya kayak tergantung kitanya aja belajar gimana sama rezeki kita aja. Jalur langit aja lah Tapi kalau katanya gitu. tuh sekolah tuh juga penting tahu. Sekolah kita tuh udah ada anak murid tuh udah ada masuk atau belum. Oh, sama akreditas ya? Kalau belum Iya, tuh akreditas. susah banget. Oh, sumpah. alumni. Iya, alumni susah banget kan. Tapi kita nggak ada alumni ya. Jujur gue juga tertarik terus sama vokasinya UI. Vokasi Lu apa? Bisnis Kalau- kreatifnya gue tertarik sih. Gue produksi media. Promet. Iya, promet banget. Gue tertarik. Kalau gue
bisnis kreatif atau enggak FEB, tapi ya bismillah aja, semoga aja ada jalannya ke sana. Ya, kita nggak tahu. Tapi untuk sekarang ini sih, gue tetangganya UI, PNJ, gue tertarik juga karena di SMK swasta ini banyak kakak kelas kita yang kemarin itu dapet PNJ. Dan semoga aja ini rezeki gue dan kalian bertiga juga. Amin, nanti amin, ya Allah. SNMP. Coba dulu aja sih intinya. Ya itu kalau gue juga pengen coba UI atau enggak gue mau keluar, tapi itu masih plan doang insya Allah. Kalau jadi keluar dan emang kalau jalannya gue keluar, ya gue keluar. Tapi kalau emang dapat negeri Jakarta, gue di Jakarta dulu, baru nanti lanjutin keluar insya Allah. Berarti yang ngerantau, yang emang tertarik mau di luar Jakarta, lo berdua doang dong? Tiara nggak ada? Enggak ya? Nggak mau jauh dari keluarga? Enggak sih, nyokap gue sih yang kayak takut banget kalau gue keluar sama kayak gue sih. Kalau gue nyokap bokap gue kayak ya udah kalau emang kamu pengen dan kamu minatin, soalnya bokap nyokap gue juga tahu kan. Gue tuh lebih nggak bisa kalau gue dipaksa. Gue lebih pengen itu keminatan gue, karena gue kalau minat emang minat jadi rajin. Kalau enggak ya enggak, gue jadi kayak malas-malasan gitu. Jadi bokap nyokap gue juga yang kayak ya udah kalau kamu pengen jalanin. Nyokap gue kayak gitu sih. A few moments later. Guys, mohon maaf banget tadi ada kendala dikit ya. Iya, sorry ya, Tapi guys. kita masih lanjut nih topiknya. Gue mau nanya tadi, kan ini kan lu masuk SMK swasta ya, dan ini kita sama-sama jurusan DKV. Nah, itu lu ngikut temen yang ada di sini atau emang lu mau belajar tentang DKV itu belajarnya apa sih? Kalau dari gue masuk DKV dari pilihan gue sendiri sih. Oh, Nyokap gue kayak pribadi. nggak maksa mau masuk jurusan apa, itu karena gara-gara gue sendiri, karena gue suka banget sama gambar kan. Terus gue pengen ngedalami gitu dan akhirnya gue suka. Kalau gue yang tadi gue bilang kan, gue masuknya sedih ya kayak gitu alurnya. Terus gue juga masuk sini H-3 dan gue nggak tahu kalau tiba-tiba bokap gue tuh masukin gue di DKV, dan gue juga sama sekali nggak tahu di cyber ada jurusan apa aja. Jadi itu bokap gue yang milih, dan gue udah kayak tinggal sekolah aja karena emang gue udah sedih banget gak bisa masuk SMA. Ya udah. Tapi lu pernah nanya bokap lu nggak kenapa lu dimasukin ke DKV? Pernah. Gue nanya kayak DKV apaan? Katanya Iya. desain komunikasi visual. Ya udah, abis itu gue searching sendiri. Tapi kayak multimedia gitu ya istilahnya. Iya. Tapi kalau DKV tuh mendalami lagi, Win, daripada multimedia yang kemarin kakak kita. Iya, karena sistem pendidikan sekarang kan juga udah beda ya. Karena sistem pendidikan sekarang kayak kadang-kadang suka tiba-tiba diganti-ganti gitu nggak sih? Maksudnya kayak Cara belajar kita ya. Nah, ini ada TKA. Iya, Contohnya ya, sama contohnya. kurikulum juga kan beda. Kurikulum juga beda. Kalau dari dulu berdua gimana? Belajar dulu. Gue masuk DKV karena emang keinginan gue sendiri. Karena Keinginan. emang dari dulu tuh suka gambar juga kayak Tiara tadi. Terus masuk sini ternyata bener aja dong. Banyak banget hal baru yang bisa gue pelajarin, kayak software-software yang ada di laptop yang kita bisa gunain buat desain. Terus editing juga diajarin yang baru. Jadi banyak deh pokoknya yang baru tentang desain yang perlu gue tahu, ternyata masih luas banget. Benar-benar. Oh iya, gambar, ngomongin gambar, bokap gue juga suka gambar. Terus dia masukin gue di kafe, tapi kan gue gak suka gambar ya. Gue juga Beda ya, beda. Ya gitulah. Mungkin bagi dia gambar. Tadi lanjut kuliah gak sih? Tahu dong, ini kan mau ditanya. Iya. Masuk Oh DKV. iya. Masuk TVK siapa? apa? Sebenarnya gue tim netral ya, karena masih ada perasaan sedih nggak masuk SMA. Karena gue bener-bener dari SD gue nggak searching SMK itu gimana gitu belajarnya. Terus pas gue lihat jurusannya tuh dari setiap beda sekolah ya banyak banget kan. Dan emang gue nggak tertarik gitu untuk SMK ini. Dan juga gue tim netral di sini kan waktu itu angkatan kita masih 3 jurusan ya, MPLB, DKV, sama TJKT. Awalnya itu bokap nyokap gue mau masukin gue ke IT itu TJKT. Tapi pas gue daftar itu gue masih mikir lagi, TJKT kan pasti yang minat itu kebanyakan ya Cowok. cowok dan ceweknya juga pasti dikit.
Tapi bokap nyokap gue mastiin gue kalau gue tuh pasti bisa. Nah, MPLS, jujur aja pas gue MPLS itu gue duduknya di barisan TJKT. Kadang gue itu emang jurusan itu. Iya. Bokap nyokap gue yang daftarin. Pas pulang MPLS, gue langsung bilang ke nyokap bokap gue, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kalau misalkan gue ngejalanin itu, gue pasti berat ngejalaninnya. Iya. Dan itu bukan passion gue untuk masuk ke TJKT. Dan berakhirlah nyokap bokap gue nyaranin gue ke DKV. Dan gue juga sama aja tadi ke Nesi apa ya, yang nggak tahu DKV itu gimana. Oh, gua. Iya. Dan pas gue searching lagi, oh belajarnya gini-gini. Dan gue searching lagi ada kamera yang menurut gue itu gue nggak pernah belajar kan dari Awam SD. gitu ya? Ya udahlah. Kalau misalkan bisa pindah jurusan, gue ambil DKV. Dan juga pas gue lihat ada gambar, kayak Tiara tadi sukanya gambar, dan gue juga bisa gambar. Ya udah gue masuk ini. Oh ternyata bisa pindah jurusan tuh bisa. Bisa Karena di awal. karena di awal banget itu gue. Karena masih MPLS ya belum. Masih belajar. MPLS banget. Belum belajar tuh masih bisa pindah. Masih bisa. Tapi jujur nih, kan kalian berdua awalnya nggak tahu soal DKV, tapi setelah ngejalanin hampir 3 tahun, Ngerasa kalian banget ngerasa sih. cocok apa enggak? Cocok gak cocok sih sebenarnya. Cuman Ya, sama sih 50-50 juga gue. Karena kayak di satu sisi mau gimana lagi, di satu sisi ya kita harus. Iya sih. Udah terlanjur nyemplung. Terus juga belajarnya juga banyak banget di sini sih. Pelajaran jurusan ya. Kalau Eli gimana? Tadi bukannya udah? Oh, Yang ini mana udah tuh? ya? Iya udah Yang tadi. pilih di kafe Oh, gara-gara beli DKV udah. Oh, udah. Terus kampus aja tadi kalian kan udah punya kampus pilihan masing-masing. Terus? Strategi kalian abis ini tuh apa? Kan abis ini kita kalau nggak salah habis selesai Desember tuh udah mulai Iya, pendaftaran Desember akun udah ya? pendaftar akun. Pendaftaran akun SNBP, SNBT. SNBT dimulai Januari kalau nggak salah ya. Gue nunggu siswa eligible. Kalian tahu kan siswa eligible? Itu kita kalau nggak salah kemarin cuma dapat kuota 40% ya? Apa berapa persen? Iya deh. 40%-nya itu nilai paling rendah, nilai rata-rata paling rendah itu 85 atau 84 ya? Kurang tahu deh. Tapi kalau nggak salah ya paling nggak 10 besar lah. Iya bisa jadi. 10 besar dari setiap kelas ya. Tapi lu jangan ngarep eligible, karena eligible juga belum tentu lu keterima di PTN. Yang penting itu sih doa sama iya. dukungan orang tua. Tapi kan Iya. pasti kita maunya juga dapat itu karena kan kalau kita mau Peluang ikut ya. SNBP harus ada eligible kan. Kalau kita nggak masuk ke eligible kita nggak bisa ikut SNBP. Langsung SNBT dan itu kan tes pasti kita belajar lagi. Itu peluang Apalagi kita. kita nggak ada yang tahu kalau misalkan rezeki kita di SNBP Iya benar. itu malah lebih mempermudah sih menurut gua karena kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Habis itu kita Benar. tinggal persiapin kuliah doang. Amin. Yang gua tahu ya itu. Apalagi kan sekarang kita semua diwajibin ikut TKA yang sebenarnya Wajib. itu tuh untuk SNBP. Jadi kalau misalkan nggak eligible ternyata sedih juga ya. Makanya itu yang kayak gue takutin sekarang sih, jadi kayak ada aja ujian, ada aja uprak TKA ini Banyak itu. banget, guys. Iya. Belum lagi kalian laporan jurnal PKL kan udah selesai. Udah selesai belum? Aku Udah sih. Udah sih, gue tinggal kasih kalau gue. Itu pusing sih ngerjainnya. Belum lagi sidang kan? Iya. Oh iya, sidang. Ada Yang habis sidang. TKA November. Itu sih gue juga takut kayak walaupun guru-gurunya kita sering berinteraksi tapi kayak tetap aja pasti situasi beda. kayak gitu Iya, mereka pasti beda. Enggak, kan. apalagi sendiri ya di kafe. Enggak, di kafe sendiri ya? Di kafe sendiri. Sendiri. Kalau MPLB Sekelompok ya? bisa jadi juga sekelompok tapi nanti pasti tanya satu-satu. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Ngomong-ngomong soal tadi kuliah, tapi lu pada pengen kerja gak sih? Kayak pasti sih kerja. gue tuh pengen banget kerja, tapi sama nyokap gue tuh jangan, kamu tuh cewek harus kuliah dulu kan, kata gitu. Tapi gue tuh kayak kepo gimana sih? Bener. Kalau kerja sih saran gue ya, lu nyari part time ataupun freelance. Tapi itu kan pasti kan bukan kerja tetap. Tapi yang penting lu tuh dapat Pengalaman. Penghasilan, sama pengalaman. penghasilan. Benar-benar. Itu saran dari gue ya. Cuman kalau misalkan lu emang mau
diri lu pengen kerja tetap, lu harus ngeusahain bener-bener orang tua lu tuh setuju. Benar. Restu juga kan? Iya, setuju juga. Kayak kita nih masuk kuliah, kalau misalkan kita mau di luar daerah, kita juga harus mentingin orang tua dulu gimana. Apalagi orang tua lebih tahu banyak hal daripada kita kan. Karena Pastinya. mereka udah ngalamin. Iya benar. Di fase-fase kita mereka udah ngelewatin juga kan. Iya. Gitu sih paling tentang sekolah. Tapi gue mau nanya deh, kan dari tadi kita udah bahas serius tentang pelajaran. Iya. Hal random atau hal konyol yang pernah kalian lakuin di sekolah tuh apa? Konyol. Dari siapa dulu nih? Lu aja dulu kan. Iya. Kayak kalau gue nggak nakal, kayak sewajarnya aja sih, masih sewajar kayak make up. Gak jauh-jauh dari makeup. Nggak jauh-jauh dari Make up, sih, rock. Cewek. Oh iya, rok gue kan kecil kan, gue kecilin. Terus tuh sempat hampir mau digunain tapi enggak kok. Tapi jangan ditiru ya guys. Nanti jangan ditiru guys. Soalnya kita udah ganti juga ke udah rok ganti yang guys, ini benar. udah gede banget kok, udah nggak kecil lagi. Jangan Soalnya ditiru sih yang kayak hal gitu-gitu, konyol. jangan ditiru ya guys. Kalau gue hal-hal konyol apa ya? Mungkin kan gue orang panikan ya, jadi gue kalau diomelin dikit tuh gue suka takut. Lo kepikiran gitu kah? Takut aja takut. Kayak takut di mata gue gimana gitu. Gue takut sama kayak gitu aja sih. Kalau kalian berdua? Hal konyol apa sih yang pernah lakuin di sama Lo apa, Li? Hal konyol. Iya, hal konyol tuh apa? Mulai dari lu dikejar-kejar guru kayak atau apa? apa kayak tadi kayak gue make up apa gimana? Waktu kelas 10 kan gue dulu tuh lebih pemalu daripada sekarang ya. Terus jadi disuruh perkenalan diri kan satu-satu. Terus gue tuh malu, terus gue malu kayak ribut-ribut sama teman kayak gimana nih malu. Namanya masih anak sekolah kan jadi kadang gitu ya. Terus habis itu sama gurunya jadi diomelin kayak kamu nih tinggal perkenalan diri aja tuh nggak bisa. Jadi gue langsung kayak sedih gitu, langsung diam. Berarti lu canggung Iya. gitu kalau misalnya ngomong di depan. Karena lagi panik juga gitu, kalau diomelin tuh kayak makin gimana? Tapi kalau mungkin. dipikirin sekarang tuh itu konyol banget karena tinggal kayak nyebutin saya nih siapa sih namanya gitu loh. Dan masa gitu aja malu. Iya. Kalau lu kan Sebenarnya sih mau dari sikap gue yang dari kelas 10 sampai sekarang itu bisa jadi pelajaran ya buat kedepannya. Gue waktu kelas 10 itu pernah ada hal konyol banget sih sebenarnya. Ada guru dan di situ emang posisinya gue salah. Ada kalau nggak salah sih OSIS lagi ngomong di depan, di situ juga ada guru gue, maksudnya pelajaran gue yang lagi ngajar. Di situ orang di depan OSIS lagi ngomong, tapi gue main HP di kolong. Di situ emang posisinya gue lagi balas chat ibu gue, dan mungkin guru gue lagi merhatinya gue banget gitu. Sedangkan di samping gue juga sebenarnya ada yang main HP, cuman yang kena gue. Cuman di situ gue ya enggak gini dong. Tuh si ini juga main HP, gue juga nggak bakal kayak gitu kan. Dan di situ gue ditegur sama guru gue, Windy, kamu ngapain di kolong? Main HP bu. Terus habis itu kamu ngapain sini, kamu ke depan. Nah ke depan gue udah jelasin kalau gue balas chat ibu gue. Mama gue maksudnya sama aja ya. Terus gue kasih lihat chatnya, emang bener gue lagi balas chat mama gue. Tapi di situ Arjan. iya di situ HP gue disita, tetap disita. Sama siapa sih? Sama siapa? Di pensil. Tapi nanti sensornya. Bentar dulu. Di situ gue juga sama aja sih kayak Eli, orangnya panikan, takut kalau misalkan Kayak gue kali. Kayak dia. yang Panikan. guru, iya panikan ya lu ya. Kayak takutnya guru itu ngedeskripsiin gue tuh nggak dengerin, nggak sopan gini-gini. Dan momen memalukan lagi, gue pas pulang sekolah, gue bukannya nemuin tuh guru, tapi wali kelas gue. Dan di depan di depan kantor itu kan banyak yang baru keluar dari kelas ya, maksudnya pada mau pulang. Di situ gue nangis dan di samping itu temen gue. Gue nangisnya bukan ke guru itu, tapi ke wali kelas gue. Gue mohon-mohonnya ke wali kelas. Maksud gue kayak tolong dong pak, ke guru ini ambil HP saya. Dan kenapa gue tuh terlalu takut sama minta barang milik gue sama minta maaf secara langsung. Salah sih kayak. Iya. Kenapa nggak yang
Iya. Dan dari situ wali kelas gue langsung bilang ke guru itu, dan besoknya gue disuruh temuin, dan ditemuin gue ngomong empat mata tuh sama guru yang ngasih HP gue. Dan di situ gue belajar dari kesalahan gue. Iya guys, nah yang kayak gini-gini bisa kalian bisa kalian jadiin pelajaran, Iya. tapi jangan dicontoh Iya, karena jangan kita juga dicontoh, ada guys. salahnya. Dan dicontoh kalian jadiin pembelajaran aja sih. Ini kan udah banyak yang kita ceritain tentang dari SMP, SMA, sekolah, hal-hal konyol sampai PTN yang pengen kita tuju. Kayak udah cukup gak sih sampai di sini? Iya. Oke. Tapi kayaknya kalau bentar lagi kan kita lulus ya. Tapi nanti pas semoga aja kita berempat dapat PTN ataupun kampus yang benar-benar menerima kita. Amin. Itu pasti lu bakal kangen gak sih sama sekolah? Pasti Iya, sih. pasti. Apalagi Kangen banget ya. denger-denger yang lain juga kan suka ngomong kan kalau kita lagi sekolah kayak jadi kangen sekolah ada gara-gara lu sekolah gitu kan. Pasti bakal kangen sih. Iya. Masa-masa yang kayak gini. Karena abis itu selamanya kita nggak bisa ngerasain kayak gini lagi. Iya, Itu bener-bener sedih harus banget sih fokus kalau- gitu. Sedih deh, jangan bahas kita nan. sedih banget. Ya, Tapi yang paling lu kangenin diantara pelajaran, guru ataupun teman itu dari ketiga pilihan itu pilih satu apa? Gue temen sih. Temen ya? SMP. teman, kekonyolan sama tidur sih. Karena kalau udah lulus tuh ya cerita orang bilangnya katanya pertemanannya kadang nggak bisa berlanjut terus karena mereka udah Bakal fokus, sibuk ya? iya, sibuk Sedih masing-masing. Sedih ya kalau itu, sorry banget deh. Sedih banget guys, sumpah. Ya udah. Yaudah itu dari kita ya sih. Ya, intinya untuk kedepannya ini semoga kita berempat bisa dapat PTN. Amin. Terus juga pas di sekolah contoh-contoh yang baik aja. Yang Mungkin kalian kalau tiru, misalkan- yang nggak baik kalian Jangan- jadi pembelajaran pelajaran aja. Iya, belajar dari kesalahan yang udah ada. Benar. Udah aja nih. Udah. Oke guys, dari kita berempat, terima kasih udah mau mendengarkan podcast episode pertama kita. Masih yang nge-skip kita ngomong ya guys. Udah. Udah? Udah. Ya. 1, 2, 3. Bye.